Assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali di TMC Vlog. Langsung aja, di vlog kali ini kita akan membahas gitu ya. Kita akan unboxing dan membahas salah satu produk helm yang diproduksi oleh PT Tarakusuma. Kali ini tidak bermerek KYT seperti biasa. Kita akan kembali mereview salah satu helm dengan brand INK gitu ya, dengan brand INK. Helm ini ya, helm yang diproduksi oleh PT Tarakusuma ini dikirim ya, di-provide oleh Jayakarta Helmet Bekasi. Dan kalau misalkan nanti sobat sekalian butuh helm yang kita akan review kali ini, silahkan hubungi Jayakarta Helmet Bekasi ya, yang detailnya nanti saya tulis di deskripsi dari video ini. Oke, kan langsung aja kita unboxing teman-teman sekalian. Helmetnya seperti biasa dia dikasih kayak sarung gitu, kita taruh di sini. Ini sarungnya. Oke, langsung aja kita buka teman-teman sekalian. Sip, jadi ini dia helmetnya teman-teman sekalian. Ini ternyata adalah helm yang cukup, boleh dibilang cukup viral gitu ya, di beberapa pekan terakhir. Ini adalah sosok helm retro modern, mereknya adalah INK Trooper. Nah, menarik banget, keren banget kalau dilihat dari samping. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini ya. Secara umum ya, kalau teman-teman bisa lihat, saya mulai puter-puterin ya. Secara umum ini adalah helm retro berjenis helm full face gitu ya, teman-teman sekalian bisa lihat di sini, yang artinya dia melindungi hampir sebagian besar dari kepala kita gitu ya, helm full face. Namun yang cukup menarik adalah dia itu berjenis retro, teman-teman sekalian, berjenis retro helmet. Nah, salah satu yang menjadi ciri khasnya adalah dia itu kayak moncongnya itu lebih daerah chin ya, daerah dagunya itu lebih panjang ke depan gitu loh, teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Ya, warna yang saya peroleh ini namanya apa ya? Coba saya baca dulu. Warna yang saya peroleh adalah INK Trooper Solid Asphalt Grey. Solid Asphalt Grey. Kalau dilihat saya memang kelihatan kayak putih gitu ya. Tapi ini tuh nggak putih. Ini tuh lebih ke grey, abu-abu gitu ya. Abu-abu. Teman-teman juga bisa lihat mungkin ya dari videonya. Dia tuh lebih ke abu-abu, tapi abu-abunya tuh lebih light, lebih ringan gitu ya. Dan dia berjenis solid, bahkan tidak ada sama sekali bling-bling dari metaliknya gitu. Jadi asli ini solid banget. Dan menurut saya sih warna solid seperti ini juga cukup inline dan cukup pas cukup pas dengan tema dari sebuah helm retro. Seperti teman-teman sekalian bisa lihat di sini, dia itu ada kayak shelter luarnya itu ada kayak semacam lekukan di sini, sehingga bagian depan itu kayak yang dikasih terpisah sendiri gitu. Jadi kayak agak nonjol sendiri ya, namanya konturnya kalau kita lihat dari sini. Secara umum saya melihatnya sih dia tuh kayak bulat sempurna gitu. Jadi kayak bulat, kalau ngelihat bulatnya itu kayak helm-helm kayak jenis-jenis Arai kayak gitu ya, kalau ngelihat dari shelter luarnya gitu teman-teman sekalian. Nah, Tarakusuma sendiri sebagai produsen dari INK Trooper ini mengatakan bahwa untuk shelter luarnya ini mereka menggunakan bahan yang bernama ADT, Advanced Thermoplastic apa gitu ya, termoplastik ya, ADT, Advanced Thermoplastic gitu. Nah, advanced thermoplastic ini adalah sebenarnya pada dasarnya adalah biji plastik gitu ya, biji plastik yang dilumerkan lalu dicetak menggunakan molding sesuai dengan bentuk dari INK Trooper ini. Jadi seperti ini teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian bisa lihat bahwa dalam paket penjualannya gitu ya, kita bisa lihat di sini di bagian depan itu ada kayak 3 pasang dari ventilasi udara yang tidak bisa ditutup ya, hanya dikasih kayak nih. Kalau teman-teman sekalian bisa lihat di sini ada kayak ram ya, ram di bagian sininya ram, dan di bagian dalamnya juga bolong, dan di bagian atasnya saya tidak melihat adanya
kayak apa namanya, ventilasi lagi di bagian atasnya seperti helm full face biasa. Helm ini juga dilengkapi dengan pad di bagian depan ya, sebagai paket penjualannya yang bisa dicopot, pastinya bisa dicopot, dilepas karena dia itu diklip begitu doang dengan klipnya ini kayak begini, terus ada kayak tulisan INK. Dan yang cukup menarik, dia itu di apa namanya, di paket penjualannya itu sudah termasuk visor. Visornya ini berjenis inner visor, jadi dia tuh bisa di slide masuk gitu loh teman-teman sekalian. Tidak ada mekanisme untuk ngeluarin dan masukin dari visor di samping seperti helm-helm full face biasa, namun dia operasionalnya hanya dari samping. Jadi di samping itu kayak ada nih teman-teman sekalian, ada kayak ininya nih, ada kayak tempat bukaan di kanan dan di kiri. Ini menariknya di kanan dan di kiri. Jadi kalau menurut saya sih enaknya bisa di kanan dan juga bisa di kiri. Dan ini tuh bener-bener mudah teman-teman sekalian. Jadi dia tuh kalau diturunin atau dinaikin tuh ada kayak kuncinya. Jadi kalau pas di bagian atas, dia itu tidak akan mudah untuk turun sendiri gitu hitungannya. Jadi selain di sini ada kayak kunci di mekanisme dari sampingnya sini. Dan dia itu nge-slide ke bagian dalamnya. Nge-slide di bagian antara shelter luar dengan padding yang foam padding yang di dalam sini. Nah, kayak gitu teman-teman sekalian. Dan kalau kita bisa lihat lagi di sini, dia itu apa namanya, jenisnya, saya buka ya langsung ya. Saya buka langsung, dia itu jenis dari apa namanya? Jenis dari visornya itu boleh dibilang light ya, light smoke. Awalnya saya lihat mungkin smoke. Kalau smoke mungkin kalau malam agak sulit dipakai. Namun di INK Trooper ini di bagian dalamnya itu visornya itu dia smoke tapi nggak terlalu pekat gitu, jadi boleh dibilang light banget gitu ya. Kalau saya sih kelihatannya sih suka banget gitu ya. Dan kalau kita bisa lihat lagi, sekarang kita akan lihat ke bagian dalamnya. Dia itu apa namanya, desain dari dalamnya itu dikasih kayak detail kulit sintetis berwarna coklat. Dan ini tuh boleh dibilang memang jadi membuat INK Trooper ini memang bener-bener berasa helm retronya gitu loh teman-teman sekalian. Ini keren sih kalau menurut saya. Dan saya ini memakai nomor M ya, memakai nomor M. Kita bisa lihat juga di bagian samping itu ada kayak tanda seperti ini, merah-merah seperti ini. Dia ini tulisannya adalah wearable glasses. Jadi pada dasarnya INK Trooper ini dia itu untuk bagian samping itu dibuat dia itu ramah terhadap gagang kacamata. Jadi gagang kacamata bisa masuk ke sebelah sini. Dan itu tuh menurut saya untuk pengguna sepeda motor yang menggunakan kacamata seperti saya itu akan boleh dibilang memudahkan banget lah gitu. Jadi nggak perlu harus jepit-jepit ke dalam dan susah-susah karena di sini sudah wearable glasses gitu loh teman-teman sekalian. Padding bagian dalamnya itu bisa dibuka-buka. Salah satunya bisa kita cek ya. Bisa dibuka-buka dan kalau menurut saya gimana ya kelihatannya ya. Nah, gini. Dan kalau menurut saya dia itu yang bagian dalamnya itu paddingnya itu linernya itu benar-benar halus teman-teman sekalian ya, benar-benar halus banget. Dan ini tuh menurut saya harusnya sih nyaman banget dipakai pada saat riding gitu ya, karena pada saat dia ketemu dengan kulit kita, baik kulit pipi maupun di daerah kulit kepala itu akan oke gitu ya. Dan kalau kita lihat bagian dalamnya juga ada kayak jaring-jaring gitu untuk bisa menjaga biar nggak terlalu terasa panas. Salah satu juga strong point dari INK Trooper ini yang disiapkan oleh INK adalah dia itu dikasih kayak rongga di bagian samping itu kayak rongga cekung gitu ya, yang ditutup oleh plug yang bisa kita tempatkan sebagai kayak misalkan speaker gitu, speaker dari sistem intercom. Nah ya, misalkan di sini sorry nggak kelihatan mungkin ya. Jadi itu di bagian sampingnya teman-teman sekalian ya, di samping-sampingnya itu kita tuh bisa kayak ngebuka copotan ini nih. Nah ini nih, tuh ada kayak lubang gitu di sini. Nah tuh lubang ya, lubang gitu ya, itu pas banget ditempatkan kayak ini, ketutupan. Nah tuh teman-teman sekalian bisa lihat ya. Nah itu tuh pas banget untuk ditempatkan speaker untuk intercom. Jadi ini tuh udah intercom ready boleh dibilang seperti itu. Dan ini tutupnya bisa dicopot dan ditempel lagi kalau kita tidak butuh atau tidak memakai intercom. Nah itu salah satunya selain dari tadi double visor ada visor dalam dan juga wearable glass.
teman-teman bisa lihat juga, ini saya copot ininya. Nah, di bagian sistem penguncinya ini dia sudah menggunakan model double D-ring. Wah, keren banget. Jadi apa namanya, sistem pengunciannya boleh dibilang merupakan tingkat safety yang cukup tinggi gitu ya, dengan double D-ring. Nah, yang boleh dibilang sistem ini dipakai sebagai spek penguncian balap gitu loh. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini bagian dalamnya sebelah sini juga dilapisi oleh kulit sintetis berwarna coklat yang tetap bisa memancarkan aura retro dari KYT Trooper ini lebih apa ya, jadi kayak lebih bener-bener lebih retro lah kalau menurut saya. Dan di bagian belakangnya, di bagian bawah juga diberikan kayak lapisan-lapisan kayak gini teman-teman sekalian, lapisan dari kulit sintetis berwarna coklat. Helm ini sudah sertifikasi DOT ya, dan juga SNI di sini. Ada tulisannya di sini. Beratnya ini loh teman-teman sekalian, enteng banget sih. Gitu, enteng banget sih helm ini. KYT mengklaim ini di versi atau di ukuran terendah itu bobotnya tuh hanya 1350 gram, which is itu tuh boleh dibilang cukup ringan untuk sekelas helm full face. Mungkin karena memang sistem visornya juga nggak terlalu besar dan segala macam, jadi membuat helm ini walaupun dia masih thermoplastik, dia juga cukup ringan gitu ya. Teman-teman bisa lihat juga secara detail, kita lihat lagi sekarang dia itu untuk bagian edge-nya atau bagian pinggir-pinggirnya itu dilapisi oleh karet. Nih, sebelah sini ya dilapisi oleh karet. Di bagian depannya tuh ya ada karet kayak gitu. Teman-teman bisa lihat di sini karet, dan ini tuh ya yang kerennya adalah pada saat dia masuk ya ditutup, dia itu bener-bener ngunci di sejalan dengan jalurnya ini. Jadi nggak ada, boleh dibilang minim udara untuk masuk gitu ya, lebih minim udara untuk masuk. Jadi dia tuh tidak ada rongga sama sekali. Jadi udah mirip-mirip helm full face beneran gitu ya. Jadi ya kalau teman-teman bisa lihat lagi sini, kita akan rasakan seperti apa sih dipakai pada saat statis ya, nggak di atas motor. Saya lepas dulu kacamatanya pasti. Dasarnya gitu. Ini adalah ukuran M ya. Buat saya ukuran M boleh dibilang bener-bener pas gitu ya. Saya beruntung, biasanya saya milih itu ukurannya itu L di antara 59 sampai 60 cm. Namun kalau untuk ukuran KYT Trooper ini, ukuran M aja udah cukup oke gitu lah teman-teman sekalian bagi saya. Dan langsung aja saya pakai kacamata saya di sini. Dan ini asli banget enak, nggak ada kayak drama-drama berat keras gitu dimasukin, karena ini benar-benar kayak ada tunnelnya gitu di bagian samping, sehingga dia tuh benar-benar enak dipakainya, safe banget sih. Saya seneng banget bisa pakai helm ini karena pas dipakai tuh bener-bener ringan beneran, asli teman-teman sekalian. 1350 gram. Swear keren banget gitu ya. Teman-teman bisa lihat di sini pada saat pakai kayak gini, kita bisa menggunakan helm ini nggak hanya karena walaupun helm ini itu berjenis retro gitu ya, kalau menurut saya kita juga bisa menggunakan helm ini untuk dipakai kayak misalnya riding menggunakan motocross gitu ya, karena boleh dibilang secara umum model helm retro seperti ini juga tidak jauh berbeda gitu bila dibandingkan dengan gaya-gaya atau model-model helm motocross atau helm dual purpose lah minimal seperti itu. Nih teman-teman bisa lihat kayak gini, dari samping sebelah kiri ya, dari samping sebelah kanan itu ya, sebelah sini teman-teman bisa lihat juga sekarang daerah belakangnya seperti ini. Kalau menurut saya sih memang benar-benar oke. Dan kalau menurut saya secara umum platformnya tuh nggak terlalu lebar gitu ya, walaupun Tara Kusuma bilang INK Trooper ini hanya menghadirkan satu shell, jadi satu shell seperti ini, baik dia ukuran XS paling kecil maupun XL paling besar, jadi satu shell. Jadi yang berbeda hanya padding dalamnya aja. Dan ini pada saat saya pakai visornya ya, saya masih nyarinya nih visor tempatnya di mana. Oh di sini visornya. Wow, bener-bener keren dan bener-bener asik. Jadi bener-bener kayak light ya, light smoke. Awalnya saya berpikir ini cukup smoke sehingga tidak bisa dipakai di malam hari, namun setelah saya pakai gini ternyata itu light smoke. Menurut saya dipakai malam hari pun ini masih tetap terang.
Jadi nggak perlu lagi deh kalau menurut saya ganti-ganti lainnya. KYT menghadirkan helm ini tuh berbagai macam warna ya. Asphalt gray ini yang saya pakai, terus ada kayak hitam, terus ada kayak bintik-bintik seperti itu, terus ada kayak abu-abu keren banget, terus ada apa lagi ya saya lihat ya. Pokoknya banyak banget, dan ke depan juga ada versi grafis yang ada kayak garis-garis di sini, ada garis-garis retro gitu ya, garis-garis tricolor retro. After all, helm INK Trooper ini menurut saya cukup value dengan harga mulai Rp650.000 ya untuk helm dengan kapasitas dengan kualitas sebagus KYT Trooper ini. Kalau saya sih bilang ini cukup value, dan mungkin buat teman-teman sekalian yang pakai motor-motor retro seperti kayak misalkan Kawasaki W175, W175 TR, mungkin terus bisa pakai motor-motor lama jadul C70 atau pakai C125 yang modern, C125 yang C125, atau mungkin Monkey 125, atau mungkin Next Dax 125. Helm ini kalau menurut saya sih pas banget dan oke banget. Rp650.000 untuk versi yang warna-warna solid, dan juga di atasnya pasti kalau untuk yang versi warna-warna grafis. After all, saya senang banget karena berhasil menemukan helm retro yang menurut saya secara safety juga cukup bagus, terus habis itu kualitasnya bagus, terus habis itu rasa nyamannya dapet banget, harganya reasonable, nggak terlalu mahal, nggak perlu kita ngeluarin harga berjuta-juta kayak misalkan kayak beli helm Arai Rapide Neo gitu kayak gitu, seperti itu, dan ringan banget. Itu aja mungkin review singkat dari saya untuk KYT Trooper ini. Next, mungkin teman-teman punya saran saya mesti kayak gimana terhadap helm KYT Trooper ini. Mungkin mesti saya tes seperti apa kebisingannya atau kayak gimana, silahkan tulis di kolom komentar. Dan juga misalkan silahkan minta misalkan saya untuk mengkomparasi atau membandingkan dengan helm-helm retro yang helm retro yang ada di pasar Indonesia yang memiliki harga yang sepadan. Itu juga boleh, nanti mudah-mudahan saya akan carikan bahannya seperti apa dan kita akan buat kontennya. Itu aja mungkin untuk konten kali ini mengenai INK Trooper helm retro modern buatan Tirta Kusuma. Jika teman-teman sekalian suka helm ini, silahkan bisa pesen aja salah satunya di yang memprovide helm ini kepada TMC Blog, yaitu Jayakarta Helmet Bekasi, yang detailnya saya tulis di deskripsi dari vlog ini. Itu aja, sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.